Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini untuk berlangganan video-video menarik lainnya dari channel kami. Jangan lupa klik tombol share-nya juga. Klik tombol like jika kalian suka, dan klik dislike jika kalian tidak menyukai konten ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SKCNA. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara jin, iblis, dan syaiton menurut pandangan Islam. Tuhan menciptakan makhluk hidup di alam dunia ini tidaklah satu atau beberapa jenis makhluk saja untuk mendiami planet bumi ini, melainkan ada jutaan, bahkan lebih, karena keterbatasan jangkauan pengetahuan akal manusia kita tidak mengetahui seluruhnya. Di dalam Al-Quran ada nama-nama makhluk yang sering disebutkan, yakni jin, iblis, dan syaiton. Sesungguhnya makhluk jin dan manusia ini bukan saja makhluk yang hanya dibiarkan begitu saja untuk tinggal dan menikmati semua kenikmatan dan kesenangan yang ada di bumi ini, melainkan dua jenis golongan ini dibebankan untuk menjadi para khalifah dan supaya beribadah menyembah kepada Allah. Untuk pertemuan kali ini akan kita coba bahas siapa sebenarnya makhluk jin, iblis, dan syaiton ini. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api yang sangat panas. Ia juga mempunyai jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dari kalangan jin juga ada yang patuh terhadap perintah Tuhan, dan ada juga yang mengingkari dan membangkang atas perintah Tuhan. Khusus untuk kalangan jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan, maka disebut iblis atau syaiton. Pembahasan mengenai iblis ini berkaitan erat dengan kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Semenjak Adam alaihi salam pertama kali diciptakan sampai ia diturunkan ke dunia dari surga, akibat tergoda bujuk rayuan tipu daya iblis. Namun iblis juga dibuang dari surga akibat membangkang karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam, karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Iblis beserta keturunannya merupakan makhluk yang sangat durhaka kepada Allah. Tidak ada sedikit pun kebaikannya, padahal menurut riwayat asal sejarahnya iblis ini adalah makhluk yang pernah taat beribadah menyembah kepada Allah. Ada satu pekerjaan iblis yang paling pokok, yaitu menggoda umat manusia agar jauh tersesat dari jalan Allah. Iblis merupakan makhluk yang Allah karuniakan berumur panjang. Bukan tanpa sebab, ini adalah permintaannya sendiri yang langsung dikabulkan oleh Allah sebagai balasan atas kebaikannya dulu sewaktu ia masih taat. Kematiannya ditangguhkan sampai hari kiamat terjadi, dan sebelum menggoda kalangan jin dan manusia menjadi pengikutnya sebanyak-banyaknya. Permintaan iblis kepada Allah supaya berumur panjang. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surah Al-Hijr ayat 36. Kemudian Allah menjawabnya, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya." Quran Surah Sad ayat 85. Nama asli daripada iblis adalah Azazil. Azazil ini merupakan bapaknya dari bangsa jin yang ada di sekitar kita dan hidup berdampingan dengan kita namun tidak kelihatan. Bahwa Azazil ini juga adalah pemimpin dari kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia yang menjadi pengikutnya. Azazil ini pernah jadi imamnya para malaikat sebelum dilaknat oleh Allah dan masih bernama Azazil. Bentuk fisiknya rupawan dan menjadi kebanggaan di antara kalangan para malaikat.
Namun setelah durhaka kepada Allah dan Allah memanggilnya dengan panggilan iblis, bentuk fisiknya menjadi berubah menjadi sesuatu yang buruk bila dilihat. Ciri-ciri fisik iblis sebagai berikut: mukanya seperti babi hutan, kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging menonjol di atas punggung, wajah di antara dada dan kepala seperti kerah, matanya terbelah sepanjang permukaan wajahnya, lubang hidungnya terbuka bagai ketel bakam, bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, berjanggut sebanyak 7 helai. Adapun Syaiton sebuah julukan bagi kalangan jin dan manusia yang ingkar, yang pekerjaannya suka menggoda. Ciri-ciri Syaitan baik dari kalangan jin dan manusia adalah menggoda, guna menyesatkan dan menjauhkan manusia dari jalan kebenaran supaya terjatuh ke dalam lembah dosa dan maksiat, agar nantinya bersama-sama mereka masuk ke dalam api neraka. Maka sebetulnya jin, iblis, dan Syaitan ini berasal dari jenis makhluk golongan yang masih sama, tetapi beda kelompok. Kemudian muncul nama lain disebabkan karena perbuatannya yang telah durhaka akibat pembangkangannya kepada Allah. Nama-nama itu Allah langsung yang buatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah perbedaan jin, iblis, dan Syaitan menurut pandangan Islam. Dengan adanya kisah ini, semoga kita semakin memperteguh rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Klik like jika kalian suka video ini, atau tekan dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Jangan lupa juga bagikan konten ini ke teman-teman yang lain agar bisa jadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.